Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang teori strategikal dalam sepak bola. Di sini ada namanya strategikal. Biasanya digunakan oleh pelatih-pelatih top ternama seperti Jose Mourinho, ya, Simone Inzaghi dan sebagainya. Di sini teori-teori sepak bola, teori strategikal, di sini kalian harus benar pakai otak, menganalisa, prediksi, analisa suatu pertandingan diulang lagi, namanya teori teori strategikal. Ini kayak misalkan bola nih, ini rivality, enemy foe. Kita kita ambil kesimpulan ini real war ya kan, real war soccer, real war football. Yang maksudnya real war football itu real, ya, sakit hati, nangis, ya, harga diri, kebanggaan suatu kota, kebanggaan suatu negara. Jadi bener real, nggak ada sama sekali rekayasa, bohong atau palsu. Saya sudah pelajari riset insting itu, saya mengatakan seperti itu, mengatakan ini real situasi yang namanya sepak bola, real situasinya itu semuanya benar-benar cedera, benar patah, benar disabel, bisa benar ada yang mati, ada yang apa namanya, paling parah ya paling patah ya, kalau mati sih dikit ya sampai itu ya. Di sini sepak bola adalah suatu kebanggaan. Kalau kalian misalkan menangkan ini, di keluarga kalian kebanggaan, kota kalian dibanggakan. Malah kalau menang jadi parade City kayak tahun lalu Inter Milan menang Serie A, parade 10 jam, parade 24 jam di kota Milan itu ya. Harus tahu kota-kota Milan tuh parade gitu ya. Sini kalian percaya bola adalah suatu alat alat apa namanya, untuk jadi yang terbaik diri kita masing-masing, jadi yang terbaik, alat menjadi alat superstar, alat apa lah, alat bisa jadi alat apapun ya. Itu sepak bola itu positif, jadi bukan negatif, karena olahraga tuh sehat tapi jadi karir juga. Nah ini kayak saya akan bilang tentang teori strategikal. Strategi itu adalah suatu perencanaan suatu masalah, yang kita akan pecahkan masalah dengan strategi. Kali ini kita akan sekali ini ya cari gini, merumuskan masalah begini, rumusnya kayak misalkan di fisika mc kuadrat. Ini strategi kali ini namanya rumus, kita rumus ya, strategi kalau bisa pakai rumus. Rumus ini akan menjadi apa kalau misalkan mc kuadrat menjadi apa sih? Rumus ini nanti jadi bom, bukan bom sih, maksudnya analogi mc kuadrat jadi apa, nah mobil. MC Kuadrat bisa di mobil, jadi apa namanya, teori-teori fisika, bikin NASA, bikin ke bulan, bikin pelan, bikin pesawat, Apollo. Nah itu namanya tuh rumus. Jadi kalau sepak bola strategi kalian kayak sama, kan kayak sekolah itu analitik fisika, rumus ya, MC kuadrat ya, teori relativity. Kalau ini namanya teori strategikal. Jadi kalian harus pahami analisis semua pertandingan. Jadi strategikal misalkan ini kelemahannya, ini kelemahannya apa. Di sini kalian harus pelajari semua tentang strategikal di teori yang saya jelaskan ini ya, harus benar pakai otak ya sih. Bisa untuk coach ya, untuk coach pelatih yang akan nantinya kalian setelah retire, setelah pensiun akan menjadi pelatih. Di sini kan benar-benar cepat cermat, dengarkan kata saya. Di sini pakai otak juga. Misalnya kalian udah bikin lisensi, dengar membantu kalian untuk menjadi lebih baik. Apa yang saya katakan itu adalah real bukti, saya itu percaya diri ya, ini benar ya kan. Jadi kan jangan salah paham, jangan menganggap saya itu bohong atau tidak real. Coba gunakan intuisi kalian semua, good kalian, feeling kalian, hunch kalian, insting kalian sebagai pemain bola atau apa ya, semuanya ya. Di sini kalian harus bicara. Saya bicara dengan real, fakta. Saya itu benar karena ada historical. Nama atlet itu bisa digaris atlet bukan aja sekarang. Kayak contoh dinosaurus akan ketahuan 67 tahun ke depan. 67 tahun ke depan sebelumnya nggak ada yang tahu dinosaurus apa. Situ adalah histori yang akan ketemu, namanya apa yang saya gunakan ini adalah histori, akan menilai, ada judge-nya, ada surveinya. Di survei historian akan menemukan apa yang saya katakan, teori saya itu benar semua, walaupun saya tidak akan belum dipublikasikan atau apa ya, belum terjadi. Misalkan sekarang belum terjadi, sekarang 3000 tahun kemudian akan terjadi, 60 tahun ke depan akan terjadi, teori saya akan dibenarkan. Emang belum tentu sekarang benar teori saya benar atau tidaknya, tapi saya pasti yakinkan teori saya menuju kebenaran. Saya yakin saya itu hebat, saya benar, saya talenta. Malah saya bisa dibilang paling bertalenta ya di antara kalian, di antara main bola lainnya kalau saya bilang. Tapi saya udah mau ngomong ke histori, karena itu apa, itu rahasia saya belum tahu sekarang ke kalian semua. Di sini
Teori apa nih? Teori teori strategikal. Di sini strategi buku. Tulis formasi apa? Formasi 343, misalkan 442, formasi ini kalian ciptakan sendiri untuk mendapatkan hasil memuaskan optimal di pertandingan. Dan racik strateginya, dimainkan. Nah, misalkan formasinya dalam 1 sampai 30 menit. Nah, ini kalian pakai formasi 343. Dalam pertandingan bisa diubah jadi formasi 3-5-1-6-1. Dalam penyerangan 3-4-3. Jadi kita modifikasi kayak misalkan modifikasi dalam pertandingan tuh bisa diubah-ubah. Kalian harus bicara dengan pemain kalian, itu harus capek tuh. Sekali lagi itu harus capek, nggak bisa diganti-ganti tuh. Ntar dianalisa sama semua pundit atau jurnalis tahu. Nah, sini kan saya sebagai atlet ya, saya sebagai atlet yang profesional belum sih, sampai semi amatir sih udahlah. Saya udah paham kalau udah amatir saya udah sampai level itu. Tapi profesional belum sih bisa. Karena saya gagal gitu profesional. Karena emang ini kayak fokus di belajar. Dulu saya mau jadi dokter. Jadi saya nggak dokter nggak jadi, nggak kesampaian cita saya. Ini kayak hobi saya yang passionate yang saya kembangkan. Sekarang dalam 4 tahun terakhir saya jadi pengusaha, membantu perusahaan keluarga saya. Di sini saya akan, ini kayak seperti apa ya, kayak sampingan saya lah ya, untuk mendapatkan uang, mendapatkan ya rezeki dari YouTube halal ya kan. Nah, di sini kalian harus tahu, ini suatu omongan saya tuh ada berkahnya. Dengar baik-baik dan tiru. Ini teori strategikal di bola, ini penting buat kalian karena saya talenta gitu. Emang belum terbukti. Kalau misalnya saya talenta, apa terjadi? Saya ini superstar, mendekati superstarnya Michael Jordan saya kalahkan. Karena saya umurnya besar, big talk ya, tapi ya real. Saya udah menulis ini di semua historikan yang berhubungan sepak bola. Emang belum terbukti, belum dirilis, belum tulis, belum digubris email saya, tapi yakinkan pada saya kalian ini benar. Jadi tolong ya perhatikan omongan saya baik-baik karena saya ini realnya. Saya bukan apa ya, bukan palsu, bukan apa. Saya tuh atlet real. Jadi ada historia yang meriset apa yang saya kerjakan di rumah saya, dan akan saya akan kerjakan terus menjadi yang terbaik di antara atlet lainnya. Saya karena masih 32, umur saya masih 44 tahun sampai retire ya, sampai benar-benar pensiun itu sampai 44 tahun ya, masih lama gitu. Saya akan terus kerja keras setiap harinya, walaupun harus sakit juga. Saya pernah sakit ya, tapi saya akan terus menjadi yang terbaik gitu di antara atlet sepak bola ini, karena saya berusaha. Nama saya akan besar kayak Malpas Lintang di kategori atlet level dunia ya, atlet level dunia. Nama saya nih ya, di sejarawan asal Spanyol, Inggris, atau ada Italia atau enggak ya. Ketemukan cuma baru Inggris sama Spanyol. Dari sini saya berusaha setiap harinya menulis email terus menjadi yang terbaik, dan dikubur saya kira sama dia, dan nama saya akan ditulis buku, dia historian, saya akan jadi terkenal. Kalian sebelum telat mendingan ngomong ini ya, saya terkenal, percaya diri saya akan terkenal. Di sini kalian harus belajar tentang teori strategikal saya. Strategikal apa sih ini? Sepak bola, kalian tuh harus belajar strategi permainkan formasi yang ada. Misalkan 1-90 menit kan lama di pertandingan 90 menit ya, ada salah kalanya lawan bisa membaca permainan kalian, strategi kalian kebaca. Nah, bagaimana sih strateginya kebaca? Kalian harus banyak manuver strategi dalam pertandingan 90 menit itu. Yang paling penting dalam sepak bola itu adalah 90 menit itu di infieldnya harus penting. Mainnya gimana cara mainnya ya, kalian harus manuvernya, ganti formasi sampai lawan bingung, akhirnya mencetak gol dan akan defense, akhirnya pada akhirnya menang gitu kan. Tujuan main bola kan menang, tujuan kompetisi itu menang, juara. Nah, situ banyak pergantian pemain, pasti ada pundit yang akan mencermati, dan pasti banyak banget sekali yang namanya analisa orang profesional yang melihat ini, wow ini bagus banget, ini dia ngotak-ngatik semua permainan apa yang kebaca lawan. Nah, itu pasti kalau misalnya pinter akan ditulis di YouTube-nya masing-masing. Sini banyak sekali ya di YouTuber dunia ini yang menganalisis secara gitu kan. Nah, sini saya pikir teori strategikal saya sangat-sangat sempurna gitu ya. Selama 4 tahun ini saya riset, saya peneliti lagi. Saya membantu Inter akhirnya kan, sampai sini kan bagus Inter kan. Nggak kayak main-main kayak zaman dulu 2011 sampai 2014 pernah Inter turun downgrade. Nggak perlu, saya kuliah IT, jadi saya nggak bisa fokus di sini, saya nggak bisa membantu Inter secara saya kayak sekarang, karena kan
masih agak-agak enak ya hal-halnya karena gampang gitu ya, dengan nerusin keluarga doang, usaha keluarga. Jadi ada waktu saya di sore hari bisa mengutak-atik informasi saya, penelitian saya ya di rumah saya. Jadi kalian harus percaya gitu, saya fokus juga ya setiap hari melakukan itu, setiap hari berkali berdoa strategikal, cari meneliti di rumah, di ruangan saya, di ruangan kerja saya. Harus belajar apa yang katakan ini benar, tolong ya pahami dengan baik-baik. Dan di sini teori strategi kali ini manuvernya bisa berganti-ganti, misal Inzaghi nih berganti-ganti dengan teori apa, semua pelatih berganti, semua profesional mengganti setiap strateginya, misalkan 10 menit sekali. Misalkan ada keganjalan di permainan mereka, wah nih kan strategi gue salah nih, gue ganti lagi, saling adu jitu, adu tensi, permainan otak juga ya, permainan intimidasinya harus kuat kayak gini. Bola tuh permainan otak, intimidasinya harus bener, wow hebat gitu loh. Ganti formasi 10 menit kemudian, 20 menit kemudian, 30 menit, 40 menit. Menit 40 bisa ganti berapa formasi dia dalam pertahanan, bisa bertahan. Dia pas lagi bertahan dia ganti formasi dari 3-4-3 sebelumnya, dari 3-4-4-4-2 ya, bisa 5-5-5-4-1, bisa diganti lagi 3-5-2, 3-6-1, 3-4-3, bisa diganti semua. Itu ada formasi 4-3-3 ya, bisa formasi misalkan 2 back aja nih, kalau mau nyerang attack ganti 2-6-3 atau 6-2-6-2, di situ bisa tuh ganti formasi yang ada di sini. Kalian harus pahami strategical impactnya itu lumayan kali untuk menjadi yang terbaik itu di sepak bola ya. Dengar apa kata saya, karena ini sangat berguna untuk kemajuan karir kalian. Gak misalkan ingin jadi pemain sepak bola dan jadi kaya raya, mendapatkan pekerjaan di sepak bola. Karena saya emang terbukti apa yang saya lakukan hasilnya Inter Milan tuh hebat. Ini notice itu sekarang Inter Milan lagi disegani di Eropa ya kan. Sebelumnya saya kuliah sih nggak bantuin dia itu kan, nggak pernah bantuin doang, nggak bantuin apa, nggak hebat gitu dia, biasa aja. Apalagi saya emang udah lama ya konsisten juga. Favoritnya cuma satu, Inter Milan, nggak ada tim favorit lain. Saya cuma satu tim favorit sekarang di hati saya kalau sepak bola itu ada Inter Milan doang. Paling Indonesia saya nggak terlalu suka ya tim nasional Indonesia, karena saya nggak segani banget. Karena Indonesia ya acek-acek, ngapain lihat, apalagi dibantu juga pernah sih ngebantu Indonesia, tapi ya gitu-gitu aja. Indonesia tuh tim abal-abal yang saya nggak suka. Yang saya suka Inter Milan itu. Indonesia bukan pasangan abal, masih kertas kalian tuh di dunia belum ada apa-apanya. Jadi saya nggak bisa bantu kalian dengan, saya bukan fans tim nasional itu sendiri, saya fans Inter Milan. Kalian terbantu sama saya karena saya belajar tentang Inter Milan. Saya suka Inter Milan, jadi saya bisa bantu kapan-kapan. Misalkan Indonesia nih saya bisa membantu, saya nggak suka ya udah fokus. Karena kalau misalkan saya bantu Indonesia, Inter Milan akan kalah. Karena di hati saya di sepak bola, saya cinta sepak bola dan dari kecil karena Inter Milan, bukan karena Indonesia ya, bukan karena pemain Indonesia, bukan karena pemain kayak Kurniawan Dilianto, Bang Pamungkas, Eli Eboy, Buasalo, bukan mereka. Tapi saya suka sepak bola, hati sepak bola, pengen love di sepak bola karena Inter Milan. Kita Vieri, Adriano, Alvaro Coba, ya kan, Javier Zanetti, Marcelo Toldo, itu karena mereka, karena pemain itu, bukan karena itu. Di TV ada, tinggal lihat TV itu. Karena situ saya pertama cinta, first love sepak bola itu. Nah, bukan karena tim sepak bola, mereka bukan jadi inspirasi saya mendapatkan sepak bola ya. Jadi pemain-pemain sepak bola yang di Indonesia nggak ada inspirasinya buat saya nggak jatuh cinta sama dia ya. Jadi cuma netral aja gitu, jadi kesannya ya kayak asal lihat ya, nggak suka, udah kan hidup pribadi saya tergantung saya kan. Nggak boleh kita memaksakan orang lain. Misalkan dia sukanya basket, bola, volley, golf, dan apapun itu bisa. Setelah mereka itu hobi mereka, bola, basket, formula. Jangan dipaksakan ya. Orang tuh kalau dipaksakan akan berontak. Nggak boleh itu memaksakan kehendak orang. Di sini saya kasih tahu kalian nih, di sini kenapa cinta karena Inter Milan, bukan karena Indonesia. Jadi saat itu saya kecil tuh Indonesia belum ada apa-apanya. Di TV juga nggak ada report prestasi, nggak ada penggemilang, nggak ada. Karena TV ada Serie A dulu, di Bundesliga, Premier League, ya kan, Spanyol, Real Madrid, tinggal pilih kalau jagoan apa gitu. Di sini kalian harus mencari celahnya. Cinta dari mana? Kita harus jujur sama diri sendiri. Jadi be yourself, jangan jadi orang lain ya. Gitu. Oke.